Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Anak-anak kelas 5 yang insyaallah senantiasa dalam kondisi sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar fikih ibadah bab tentang puasa ya. Pelajaran ke-7 tentang bab puasa. Puasa ini bahasa Arabnya apa? Siyam. Kalau orang yang berpuasa shaimun. Kalau kata kerjanya apa? Shoma yasumu, berpuasa. Nah, puasa ini ya ialah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan atau merusak puasa, yaitu tidak makan dan minum ya, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi puasa ini rukun iman ya, merupakan rukun Islam, afwan. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat ya. Antus hada alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan ya, dan berpuasa. Puasa juga dikenal dalam ajaran agama lainnya ya. Perbedaannya dengan ajaran Islam terletak pada niat dan tata cara perlaksanaannya ya. Jadi agama-agama yang lain itu kayak Kristen, Buddha, Hindu itu juga punya puasa-puasa menurut pemahaman mereka ya. Ada yang puasa dia ini tidak memakan makanan yang hidup. Nah, itu kalau orang Buddha ya. Tidak boleh makan daging sapi. Nah, itu nggak boleh dia ya. Jadi bolehnya hanya makan yang tumbuh-tumbuhan gitu. Ya. Puasa ini hukumnya ada yang wajib dan ada pula yang sunnah dan ada pula yang diharamkan. Ya, yang termasuk puasa wajib yang pertama yaitu puasa Ramadan. Ya. Jadi kita melaksanakan puasa Ramadan di setiap bulan Ramadan. Nah, hukumnya ini wajib ya, hukumnya wajib ya. Seandainya lagi sakit atau apa, itu harus digantikan ya, diqadha ya dengan hari yang lain. Yang kedua, puasa kafarat, yaitu puasa sebagai penembus dari suatu pelanggaran syariat. Nah, ini puasa kafarat ya. Di dalam surah Al-Mujadalah ya. Allah menjelaskan faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Nah, jadi kalau seandainya puasa kafarat ini seandainya di bulan puasa ya, itu berhubungan antara suami istri ketika jam puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dalam kondisi masih berpuasa. Nah, ini terkena kafarat ya. Harus puasa 2 bulan. Seandainya tidak mampu, maka memberi makan sittina miskina, 60 orang miskin ya. Yang ketiga yaitu ada puasa qadha, yaitu puasa pengganti puasa wajib yang batal. Nah, jadi seandainya puasa Ramadan ya kita tidak mampu, maka kita sedang sakit, maka kita wajib mengqadha ya. Mengqadha ya, puasa pengganti ya, puasa wajib yang batal ya. Jadi ketika kita puasa Ramadan kita sakit ya, atau kita lagi perjalanan jauh ya, kita harus mengqadha ya. Seandainya kita tidak mampu berpuasa, kita harus mengqadha puasa kita ya di selain bulan Ramadan ya. Yang keempat itu ada puasa nazar, yaitu puasa untuk mewujudkan suatu ikrar atau janji ya.
Puasa nazar yaitu misalnya kita nazar ya, misalnya saya kalau lulus di sebuah pesantren saya akan puasa selama 3 hari. Nah nanti ketika lulus itu wajib ditunaikan nazarnya ya, ditunaikan nazarnya. Nah di sini ada ya contoh-contoh puasa sunnah, yaitu puasa Daud ya, yaitu sehari puasa sehari berbuka, seterusnya secara bergantian. Yang kedua ada puasa Senin Kamis ya, yaitu puasa setiap hari Senin dan Kamis. Yang ketiga ada puasa purnama atau ayyamul bid. Nah ini setiap bulan ya, ada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah. Nah tapi ini bulannya bulan Hijriyah, bukan bulan kayak Januari, Februari, bukan ya, bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan dalam Islam ya. Soalnya itu ada puasa Sa'ban, yaitu memperbanyak puasa selama bulan Sa'ban ya. Ada puasa Syawal ya, setelah puasa Ramadan ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Yang keenam ada puasa Arafah. Nah, puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, terutama pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji ya. Kalau kita berhaji maka kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan kalau seandainya kita tidak berhaji, maka kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketujuh ada puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 9 sampai 11 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram. Nah nih terus ada waktu-waktu yang diharamkan ya, puasa yang diharamkan yaitu ketika Idul Fitri dan Idul Adha ya. Idul Fitri yaitu puasa pada 1 Syawal, sedangkan Idul Adha puasa pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah ini tidak boleh ya. Puasa di hari-hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada hari Jumat, puasa Jumat yaitu puasa khusus pada hari Jumat saja. Nah nggak boleh ya. Kalau puasa misalnya puasa Ayyamul Bid, nah, boleh walaupun itu terkena di hari Jumat ya. Tapi puasa Jumat yang dikhususkan, misalnya kita mau puasa setiap hari Jumat, itu tidak boleh ya. Yang selanjutnya itu puasa Sabtu, yaitu puasa pada hari Sabtu saja. Nah ini juga tidak boleh ya. Hasilnya ada puasa Syak, puasa pada hari yang diragukan ya, yaitu antara akhir Sya'ban dan awal Ramadan 29 sampai 30 Sya'ban. Puasa Dahr, yaitu puasa selama setahun penuh atau puasa sepanjang masa. Nah, ini puasa Dahr nggak boleh ya. Puasa selama setahun penuh atau puasa sepanjang masa. Nah ini nggak boleh ya. Selanjutnya ada puasa Wisal, yaitu puasa yang dilakukan melebihi waktu maghrib tanpa berbuka. Ada juga puasa sunnah yang dilakukan seorang istri tanpa izin suaminya. Wah ini juga ya. Jadi puasa sunnah ya, seorang istri itu harus izin kepada suaminya ya. Nah, jadi itu ya. Saat ini kita membahas tentang pengertian puasa ya, hukum puasa ya, macam-macam puasa sunnah dan macam-macam puasa yang diharamkan ya. Mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini ya. Untuk tugasnya silahkan kerjakan ya, halaman 39 dan halaman 40 ya. Kerjakan halaman 39 dan halaman 40 ya. Tidak perlu difotokan ya. Nanti kita akan koreksi sama-sama ketika sudah masuk ya. Ketika sudah masuk ke sekolah ya. Mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.